Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 9, kami akan menjelaskan materi tentang pembinaan kedisiplinan peserta didik. Dengan Neneng Hasanah sebagai pemateri pertama, Fauziah Azahra sebagai pemateri kedua, dan juga Dinda Fauziah sebagai pemateri ketiga. Pengertian disiplin menurut Gunawan tahun 2016, halaman 143, disiplin diartikan sebagai latihan untuk mengendalikan diri, karakter, atau keadaan yang tertib dan efisien. Sedangkan menurut KBBI, disiplin diartikan sebagai tata tertib dan ketaatan pada kepatuhan terhadap peraturan atau tata tertib. Jadi dapat disimpulkan bahwa disiplin adalah sebagai latihan ketaatan terhadap peraturan untuk mengendalikan diri, karakter, atau keadaan yang tertib dan efisien. Urgensi pembinaan kedisiplinan peserta didik. Guru dalam melakukan pembinaan berarti harus melakukan hal-hal berikut ini. Yang pertama, membantu mengembangkan pola perilaku dalam dirinya. Disiplin di sini dimaksud cara kita agar peserta didik dapat diterima di lingkungan masyarakat, terutama lingkungan keluarga dan lembaga pendidikan. Disiplin sebagai latihan agar anak terbentuk perilaku tertib dan taat pada aturan. Dengan begitu, berarti semua pihak menjamin kelangsungan hidupnya dan kelancaran kegiatan belajar, bekerja, dan berusaha. Semakin melakukan kedisiplinan akan melahirkan mental yang kuat dan sifat yang tidak mudah menyerah dalam keadaan sulit. Yang kedua, membantu meningkatkan standar perilakunya, bahwa pendidikan formal memegang peran sangat penting dalam kualitas manusia. Pembelajaran di luar kelas maupun di dalam kelas akan membawa dampak positif tersendiri dalam perubahan sikap dan tingkah laku peserta didik. Karena pendidikan bertujuan untuk mengembangkan sikap mental dan perilaku serta mengembangkan ke arah nilai yang positif. Yang ketiga, yaitu menggunakan pelaksanaan tata tertib kelas sebagai media menegakkan kedisiplinan. Siswa dalam meningkatkan kedisiplinan dan tanggung jawab, maka seorang guru menyatakan peraturan dan konsekuensinya. Bila siswa melanggar, maka konsekuensinya secara bertahap. Yang pertama yaitu teguran, kedua peringatan, ketiga hukuman, dan yang terakhir dapat melaporkan ke kepala sekolah ataupun ke orang tua. Nah, untuk materi selanjutnya yang akan saya jelaskan adalah tentang teknik pembinaan dan juga penerapan disiplin kelas. Akan ada 3 teknik yang kita bahas. Yang pertama ada teknik external control, yang kedua ada teknik internal control, dan yang ketiga ada teknik cooperative control. Yang pertama, untuk teknik external control, ini adalah teknik di mana penerapan disiplin peserta didik harus dikendalikan dari luar diri peserta didik tersebut. Nah, artinya peserta didik di dalam kelas harus terus diawasi dan juga dikontrol. Menurut teknik ini, peserta didik harus terus-menerus didisiplinkan. Bahkan jika perlu, bisa menggunakan pemberian hadiah dan juga hukuman. Nah, hadiah itu bisa diberikan kepada siswa yang berdisiplin di dalam kelas. Sedangkan untuk kebalikannya, hukuman bisa diberikan kepada siswa yang tidak melaksanakan disiplin di dalam kelas. Yang kedua, ada teknik internal control. Teknik ini mengusahakan agar peserta didik mampu menerapkan sikap disiplin atas kesadarannya sendiri. Nah, pada teknik ini, peserta didik disadarkan akan pentingnya disiplin. Ketika siswa sudah mampu menyadari hal tersebut, maka mereka akan mawas diri serta berusaha untuk mendisiplinkan diri sendiri. Dan yang ketiga, ada teknik cooperative control. Guru dan peserta didik harus saling bekerja sama untuk menegakkan kedisiplinan di dalam kelas. Nah, pada teknik ini, guru dan peserta didik bisa membuat kontrak belajar bersama. Kontrak belajar ini bisa berisi tentang tata tertib dan juga sanksi-sanksi yang disepakati oleh guru dan juga siswa. Kontrak belajar ini sangat penting karena dengan cara demikian, guru dan siswa dapat bekerja sama dengan baik dan akan saling merasa dihargai. Nah, kunci sukses dari penerapan teknik-teknik ini berada pada keteladanan guru dalam berdisiplin, mulai dari disiplin waktu, disiplin mengajar, disiplin berkendara, disiplin beribadah, dan juga hal yang lainnya.
Guru sebagai manajer dan juga sosok yang dicontoh tidak akan dapat mendisiplinkan peserta didik apabila di dalam kelas guru tersebut juga tidak berperilaku demikian. Nah, materi selanjutnya yang akan saya bahas adalah tentang problematika kedisiplinan di dalam kelas. Akan ada 7 masalah yang kita bahas. Yang pertama, ada perilaku kurang kompak atau bersatu. Ciri perilaku kurang kompak ini terlihat dari timbulnya konflik di antara individu-individu atau kelompok-kelompok kecil di dalam kelas. Terjadinya konflik ini dapat disebabkan oleh adanya perbedaan nilai-nilai yang dianut oleh siswa, bisa juga perbedaan persepsi mengenai hal tertentu, dan dapat juga disebabkan oleh karena adanya salah pengertian dalam komunikasi dengan teman, sehingga masing-masing dari mereka tidak merasa cocok atas satu sama lain. Yang kedua, ada perilaku yang tidak mematuhi aturan dan prosedur kerja. Perilaku ini jelas ditandai dengan tidak taatnya akan norma-norma atau tidak patuhnya siswa pada aturan dan prosedur kelas yang sudah ada. Selain perilaku tersebut, sering juga kita jumpai adanya siswa yang suka berbicara dengan suara keras ketika kita perlu suasana tenang. Atau ada siswa yang suka mondar-mandir di kelas, sedangkan temannya duduk tenang mengerjakan tugas-tugas yang diberikan guru. Nah, perilaku tersebut semuanya mengganggu ketenangan teman yang sedang belajar dan perlu diatasi oleh guru dengan segera. Yang ketiga, ada perilaku reaksi negatif terhadap anggota kelompok. Ciri dari perilaku ini kelihatan dari ekspresi siswa yang bermusuhan terhadap teman-temannya yang tidak diterima di dalam kelompok, atau temannya yang menyinggung dari norma kelompok dan terhadap temannya yang menghalangi usaha kelompok. Contoh lain ada juga siswa yang berpenampilan lain dari kelompok menjadi sumber penolakan atau ketidaksukaan teman-temannya. Perilaku kelompok tersebut tentu akan mengganggu disiplin kelas. Kemudian yang keempat, ada perilaku menyimpang yang disetujui kelas. Munculnya perilaku ini biasanya bermula dari siswa yang mempunyai kebiasaan suka membadut dan teman-temannya yang lain senang dengan perilaku tersebut. Oleh karena dapat dukungan dari teman-teman, perilaku siswa ini akan menjadi-jadi dan suasana kelas akan terganggu. Hal ini tentu tidak dapat dibiarkan terus-menerus, apalagi kalau leluconnya sudah menyimpang dari norma-norma yang berlaku. Yang kelima, ada perilaku mudah bingung, macet kerja, dan juga suka meniru. Perilaku ini muncul karena adanya gangguan kecil yang terjadi di kelas yang membuat siswa merasa bingung, tidak menentu, dan kadang-kadang macet kerja. Misalnya, pada suatu ketika siswa menyangka guru kurang adil terhadap mereka. Hal ini tentu didasarkan pada perilaku guru terhadap siswa sebelumnya. Oleh sebab itu, kita sebagai guru harus bijaksana dan adil sehingga tidak ada kelompok yang merasa diperlakukan tidak adil. Anak-anak perlu kasih sayang dan juga dihargai sebagaimana mestinya. Kemudian yang keenam, ada perilaku rendah moral, permusuhan, dan juga mempertahankan diri juga agresif. Nah, kita tahu bahwa siswa berasal dari berbagai macam latar belakang kehidupan keluarga dan juga masyarakat. Perilaku siswa dipengaruhi oleh lingkungan dan akan terbawa ke sekolah. Oleh karena itu, pada saat di kelas dapat muncul perilaku siswa yang kurang baik kalau di rumah sudah terbiasa demikian. Di samping itu, ada pula siswa yang suka mempertahankan diri dan kalau dikatakan dia telah melakukan suatu kesalahan, tidak akan mau mengakuinya dan akan mencari berbagai alasan untuk mempertahankan dirinya yang tidak bersalah. Di samping itu, sering juga kita jumpai siswa yang suka berkelahi atau bermusuhan sesama temannya di kelas yang membuat suasana sekelas tidak tertib lagi. Kemudian yang terakhir, ada ketidakmampuan menyesuaikan diri dengan perubahan lingkungan. Di sekolah sering terjadi perubahan-perubahan seperti perubahan peraturan sekolah, perubahan tata tertib kelas, yang sulit diterima oleh sebagian siswa yang sudah terbiasa dengan keadaan yang lama. Mereka sulit menyesuaikan diri dengan perubahan baru tersebut, sehingga akan mempengaruhi pada perilakunya yang dapat mengganggu disiplin kelas. Misalnya, mungkin mereka akan sering melanggar aturan yang baru karena sudah terkondisi dengan aturan yang lama, dan mungkin juga lupa bahwa ada peraturan yang baru. Perubahan lain yang terjadi di sekolah yang menuntut penyesuaian baru bagi siswa adalah perubahan guru mengajar, terutama sekali di SD. Mereka sudah serasi dengan guru kelas yang lama dan perlu menyesuaikan diri lagi dengan guru yang baru, sehingga akan menimbulkan berbagai kesulitan bagi siswa yang tidak mampu menyesuaikan diri.
Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis pendekatan dalam kedisiplinan. Yang pertama, disiplin yang dipaksakan atau disiplin otoriter. Jenis pendekatan ini dilakukan secara paksa. Anak diharuskan mengikuti peraturan yang telah ditentukan. Apabila anak tersebut tidak melakukan perintah, maka akan mendapatkan sanksi atau hukuman. Dalam pendekatan kedisiplinan ini, seseorang tidak mempunyai kesempatan untuk mengetahui mengapa disiplin itu harus dilaksanakan dan apa tujuan yang diharapkan dari kedisiplinan tersebut. Sehingga seseorang melakukan sesuatu tidak berdasarkan keinginan sendiri, namun takut karena adanya sanksi atau hukuman. Yang kedua, disiplin tanpa paksaan atau disiplin permisif. Jenis pendekatan ini dilakukan dengan cara memberikan kebebasan kepada anak untuk mencari tahu sendiri batasannya. Dalam pendekatan disiplin ini, anak dapat bertindak sesuai dengan keinginannya dan diberi kebebasan untuk mengambil keputusan sendiri dan bertindak sesuai dengan keputusan yang telah diambilnya tersebut. Yang ketiga, disiplin demokratis. Jenis pendekatan ini dilakukan dengan cara memberikan penjelasan, penalaran, dan diskusi untuk memberikan pemahaman kepada peserta didik mengapa harus menaati dan mengikuti peraturan yang telah ditentukan. Pendekatan ini menekankan kepada aspek edukatif bukan aspek hukuman. Sanksi atau hukuman diberikan apabila seseorang melakukan kesalahan atau tidak mengikuti peraturan yang telah ditentukan. Namun, sanksi atau hukuman di sini dimaksud atau berupaya untuk mengoreksi, menyadarkan, dan mendidik anak. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi kedisiplinan. Faktor yang pertama yaitu peserta didik itu sendiri. Mengingat setiap peserta didik memiliki potensi dan kepribadian yang berbeda-beda antara yang satu dengan yang lainnya. Maka dalam menanamkan kedisiplinan, faktor peserta didik harus diperhatikan. Pemahaman terhadap individu peserta didik secara cermat dan tepat akan menentukan keberhasilan penanaman kedisiplinan. Faktor yang kedua yaitu sikap pendidik atau guru. Sikap pendidik dalam hal ini adalah seorang guru juga mempengaruhi kedisiplinan anak. Sikap pendidik yang baik, disiplin, perhatian, dan penuh kasih sayang memungkinkan keberhasilan penanaman kedisiplinan pada peserta didik. Hal ini dimungkinkan karena pada hakikatnya peserta didik lebih cenderung patuh kepada pendidik yang bersikap baik. Faktor yang ketiga yaitu lingkungan. Situasi lingkungan mempengaruhi proses dan hasil pendidikan. Situasi lingkungan meliputi tiga, yaitu lingkungan fisik, lingkungan teknis, dan lingkungan sosiokultural. Lingkungan fisik meliputi sekolah, keluarga, dan masyarakat. Lingkungan teknis berupa fasilitas atau sarana-prasarana yang bersifat kebendaan. Dan lingkungan sosiokultural berupa lingkungan antar individu yang mengacu kepada budaya sosial masyarakat tertentu. Ketiga lingkungan tersebut sangat mempengaruhi penanaman kedisiplinan khususnya pada peserta didik. Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai strategi membentuk karakter disiplin pada peserta didik. Yang pertama, mengajak anak. Hal ini dapat dilakukan dengan mempengaruhi anak-anak untuk melakukan sesuatu dengan membangkitkan perasaan atau emosi mereka, dorongan-dorongan, dan cita-cita mereka. Yang kedua yaitu peniruan dari tingkah laku. Tingkah laku manusia banyak dipelajari melalui peniruan tingkah laku dari seorang model atau modeling. Peniruan sendiri berlaku melalui pengamatan terhadap seseorang. Ada 4 elemen penting yang harus diperhatikan dalam pembelajaran melalui pengamatan, yaitu motivasi, mengingat, pembentukan, dan perhatian. Pada pembentukan karakter disiplin pada peserta didik,
maka diperlukan adanya seseorang yang dapat dianggap sebagai contoh atau model dalam meniru perilakunya. Sekian penjelasan tentang materi pembinaan kedisiplinan peserta didik dari kami kelompok 9. Semoga materi tersebut dapat menambah wawasan teman-teman semua. Dan mohon maaf apabila terdapat salah-salah kata. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton, menyimak, dan juga memperhatikan sampai akhir. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.